Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Resmi dilantik pada Selasa 1 Oktober lalu, anggota DPR RI periode 2024-2029 berkomitmen untuk menuntaskan pembahasan rancangan undang-undang operan dari periode sebelumnya, serta melaksanakan fungsinya dengan lebih efektif, terutama dalam hal pembentukan undang-undang. Resmi dilantik pada Selasa 1 Oktober lalu, anggota DPR RI periode 2024-2029 berkomitmen untuk menuntaskan pembahasan rancangan undang-undang operan dari periode sebelumnya atau carry over. Rapat paripurna pada 30 September lalu telah memutuskan 2 RUU operan, yaitu RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT dan RUU tentang Mahkamah Konstitusi. Terpilih kembali menjadi anggota DPR RI, Mutharudin mendorong DPR baru untuk melaksanakan fungsinya dengan lebih efektif, terutama dalam hal pembentukan undang-undang. Ia mendorong para wakil rakyat di periode baru ini memprioritaskan penyelesaian pembahasan sejumlah RUU yang tertunda dari periode sebelumnya, terutama RUU yang menyangkut kepentingan masyarakat. Selain itu, ia mendorong DPR baru beradaptasi dengan program-program pemerintahan baru, baik dalam hal pengawasan maupun penganggaran. Terutama legislasi-legislasi yang menyangkut kepentingan masyarakat harus jadi prioritas ke depan yang harus kita tuntaskan. Yang kedua, bahwa ini juga menghadapi transisi pemerintahan, ya, transisi pemerintahan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Dan tentu kaitan sisi anggaran juga harus kembali dilakukan rasionalisasi dan disesuaikan dengan kementerian dan kebutuhan program prioritas, sehingga diharapkan anggaran juga fleksibel untuk menyesuaikan dengan program-program prioritas dari Presiden terpilih. Ya. Selain komitmen legislasi, Mutharudin mengatakan DPR baru harus memperkuat fungsi pengawasan terhadap efektivitas program-program pemerintah. Samuel dan Fitian, TVR Parlemen melaporkan. 5 tahun terakhir, DPR RI terus membuka diri dan melibatkan masyarakat dan akan terus meningkatkan keterbukaannya kepada masyarakat yang tertuang melalui tema DPR Baru Harapan Baru. Selama 5 tahun terakhir, DPR RI terus membuka diri dan melibatkan masyarakat. Mengusung tema DPR Baru Harapan Baru, DPR periode 2024-2029 berkomitmen akan semakin meningkatkan keterbukaannya kepada masyarakat. Anggota petahana DPR RI Dede Yusuf mengatakan, di periode sebelumnya, DPR telah menunjukkan keterbukaannya melalui berbagai program, mulai dari pelibatan masyarakat dalam perumusan undang-undang hingga pelibatan mahasiswa dalam program-program di DPR. Sedikitnya 20.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia antusias untuk berpartisipasi dalam mengasah keterampilan dan pengetahuan di DPR RI. Dede menilai keterbukaan ini juga dapat menjadi momentum untuk berbenah diri agar DPR bisa memaksimalkan fungsinya, terutama dalam melahirkan produk perundang-undangan. DPR RI dari 5 tahun ini kan selalu mengalami pasang surut, ya, naik turun. Tetapi saya melihat dengan era keterbukaan informasi, medsos di DPR, medsos para anggota itu sudah sangat membantu. Itu bisa kita lihat dampaknya dari salah satu contohnya dalam anak-anak mahasiswa yang yang magang di sini, itu kan pendaftarnya 20 ribuan, yang diterima 600. Artinya apa? Bagi generasi muda juga DPR sudah menjadi tempat yang menarik untuk melakukan pembelajaran, ya. Di luar tentunya masih ada cerita-cerita miring soal DPR, tetapi menurut saya ini sudah jauh banyak perubahan dan lebih open, lebih mudah diikuti setiap pembahasan-pembahasan, ya. Selain itu, Dede menyebut DPR dan pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan sejumlah rancangan undang-undang operan atau carry over, salah satunya RUU Kepariwisataan. Adila dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Mengusung tema DPR Baru Harapan Baru, DPR RI periode 2024-2029 berkomitmen untuk perjuangkan kepentingan masyarakat di parlemen, mulai dari hak atas pelayanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, hak-hak ekonomi, hingga hak atas penegakan hukum yang berkeadilan. Mengusung tema DPR Baru Harapan Baru, anggota DPR RI periode 2024-2029 berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat di parlemen, mulai dari meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga menghadirkan proses penegakan hukum yang adil bagi masyarakat.
Anggota DPR RI Umbu Kabunang mengatakan, ia akan memperjuangkan hak-hak masyarakat daerah pemilihannya, mulai dari hak atas pelayanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, hak-hak ekonomi, hingga hak atas penegakan hukum yang berkeadilan. Ia juga mendorong seluruh anggota parlemen periode baru ini memiliki komitmen yang sama untuk berjuang bagi kepentingan rakyat. Ya, khusus kami dari Dapil NTT 2 ya, beberapa isu atau aspirasi masyarakatnya sudah kami tampung, kami dengar dan sudah kami tampung, akan kami suarakan di tingkat parlemen sehubungan dengan bagaimana kehidupan masyarakat sosial, budaya, ekonomi, pekerjaan, kesehatan, pendidikan. Nah, itu yang menjadi faktor utama yang nanti kami akan sampaikan. Ya, pasti kita fokuskan melakukan bagaimana melindungi hak, keseimbangan hak dan kewajiban antara masyarakat dan masyarakat dan pemerintah. Kita mengupayakan itu. Terus bagaimana penguatan lembaga-lembaga penegak hukum, yudikatif ya, dalam pelayanannya menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya di tengah-tengah masyarakat. Lebih lanjut, Umbu berharap kehadirannya sebagai wakil NTT 2 di parlemen dapat membawa perubahan signifikan bagi wilayah dan masyarakat Sumba. Ia mengaku akan fokus pada pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan, terutama pembangunan daerah Sumba melalui sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata. Samuel dan Fitian, TVR Parlemen melaporkan. Usai sudah pengabdian anggota DPR RI periode 2019-2024, 1 Oktober 2024 menjadi babak baru di DPR RI untuk menyambut 580 anggota legislatif terpilih hasil pemilu 2024 untuk periode 2024-2029, yang sebelumnya mengikuti pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang diselenggarakan Lemhanas RI. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali di TVR 17. DPR RI periode 2024-2029 menyebut, jabatan sebagai anggota DPR RI jangan hanya menjadi simbol, melainkan harus benar-benar memahami dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Sementara anggota DPR RI incumbent di masa bakti ini akan mengawal pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Usai sudah pengabdian anggota DPR RI periode 2019-2024. 1 Oktober 2024 menjadi babak baru di DPR RI, menyambut 580 anggota legislatif terpilih hasil pemilu 2024 untuk periode 2024-2029. Mereka berasal dari 84 daerah pemilihan yang akan dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung. Bersamaan dengan pelantikan anggota DPR RI, juga dilantik 152 anggota DPD RI periode 2024-2029.
Setelah itu, para anggota DPR RI dan anggota DPD RI akan dilantik sebagai anggota MPR RI. Pelantikan para anggota legislatif diselenggarakan di Gedung Nusantara kawasan Gedung MPR, DPR, DPD RI. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan, Biro Humas dan Protokol Setjen DPR RI bersama Setjen DPD RI dan Setjen MPR RI telah berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan teknis pelantikan para anggota legislatif tersebut. Kehikmatan dan keamanan acara pelantikan harus dijaga seoptimal mungkin, sehingga yang boleh memasuki ruang pelantikan hanya tamu dengan undangan resmi. Selain itu, pihaknya mengkoordinasikan masalah kendaraan dengan pengelola kawasan Gelora Bung Karno untuk menyediakan kantong-kantong parkir bagi rombongan anggota terpilih karena diperkirakan akan ada lebih dari 500 kendaraan masuk ke kompleks parlemen. Karena juga ada anggota-anggota yang nanti keluarganya hadir, yang sudah dibatasi satu, tapi ada yang mengajukan untuk boleh lebih dari satu. Nah, ini agak sulit sebenarnya. Bahkan ada yang ingin bawa keluarga 1 bus, 2 bus, 3 bus, bahkan ada yang 4 bus gitu. Dengan yang ada sekarang untuk pasangan sekarang ini, satu orang pun itu jumlahnya 732, jumlah yang cukup besar. Jadi kita sudah mengeksersis nanti kalau ada tamu undangan yang itu di luar aturan, kita tetap akan kita tolak. Sebelum pelantikan pada 1 Oktober 2024, para anggota DPR RI dan anggota DPD RI terpilih mengikuti pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang diselenggarakan Lemhanas RI. Dalam pembekalan tersebut, anggota DPR RI terpilih juga diberikan pengetahuan tentang persidangan dan masalah administrasi kedewanan. Anggota baru DPR RI periode 2024-2029 berpendapat, jabatan sebagai anggota DPR jangan hanya menjadi simbol, melainkan harus benar-benar memahami dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Menjalankan amanah rakyat yang memilihnya menjadi hal utama dan substansial bagi seorang anggota DPR RI. Periode 2024-2029 harus menjadi momentum titik balik bagi DPR RI untuk bekerja lebih baik bagi kepentingan rakyat. Baik ya, mungkin ini bisa dipertahankan juga bahkan ditingkatkan penjelasan dari Sekretariat Jenderal DPR RI menyangkut masalah hak dan kewajiban-kewajiban termasuk masalah disiplin ini saya kira sangat baik karena kan anggota DPR terpilih ini kan dari berbagai macam latar belakang profesi ya, saya kira juga ini perlu pemahaman yang sama terutama menyangkut masalah nilai-nilai kedisiplinan, etika untuk bagaimana menjadi pejabat negara. Ini kan DPR ini pejabat negara artinya kan identitas dia melekat, suka tidak suka ya kemana dia berjalan ya tentu ini sudah mewakili daerah yang ini mengatasnamakan negara. Apa yang diperjuangkan, terus kemudian kita harus tahu masalah-masalah masyarakat. Jangan sampai anggota DPR RI yang terpilih ini hanya menjadi simbol atau jabatan saja, yaitu anggota DPR RI yang deskriptif ya, yang hanya sekedar dapat kursi saja, tapi bagaimana kami sebagai anggota DPR RI menjadi anggota DPR RI yang substantif, yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Sementara bagi anggota DPR RI periode 2024-2029 yang sebelumnya pernah menjadi anggota DPR RI berjanji di masa bakti ini akan mengawal pengembangan sumber daya manusia Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang dibahas DPR RI bersama pemerintah. Salah satunya adalah perbaikan gizi masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan dan daerah 3T. Dengan gizi yang baik akan menghasilkan generasi muda yang sehat dan cerdas untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Permasalahan pangan. Jadi pangan ini memang penting. Nomor satu yang dibutuhkan oleh masyarakat tuh masyarakat harus bisa makan. Ya, terus yang kedua tentu permasalahan berhubungan dengan pangan. Papan ya. Setelah pangan papan. Papan ini penting sekali. Jadi semua masyarakat Indonesia betul-betul diharapkan bisa mempunyai papan. Nah, terus yang berikutnya lagi adalah sandang, yang dimana saat ini industri sandang ini yang ada di dalam negeri kita kan terseok-seok ya dengan adanya sandang yang masuk dari luar negeri ini. Tim Redaksi TVR Parlemen melaporkan.
Sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 telah dilantik. Harapan baru menanti di pundak pada legislator untuk menghasilkan produk undang-undang yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Saya Hasbiallah Ilyas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saya mencalonkan DPR RI atas perintah partai. Alhamdulillah terpilih. Masyarakat kita hari ini mungkin sudah bosan dengan janji-janji politik, tapi yang terpenting masyarakat itu apa yang kita sudah kerjakan selama ini. Selama saya di DPRD 15 tahun, KJP aja tidak cukup. Nah, ini program yang dari Senayan ini, dari DPR RI itu yang kita akan berikan kepada masyarakat. Salah satu contoh pendidikan. Benar atau tidak, anggota Dewan itu harus pakai fatwa kemana-mana? Enggak. Benar atau tidak, 3 fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran? Ya, betul. Segera, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17. Salah satu wajah baru di DPR RI datang dari daerah pemilihan Jawa Barat 6, yakni Muhammad Khalid yang konsen pada isu-isu keadilan di masyarakat. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Nazia Sudirja dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, sebagaimana diketahui bahwa DPR akan hadir dengan wajah-wajah baru dari anggota DPR RI terpilih periode 2024 hingga 2029. Lantas pemirsa, bagaimana gagasan ataupun visi misi dari anggota baru terpilih periode 2024-2029 ini? Sudah hadir bersama saya Bapak Muhammad Khalid dari fraksi PKS Dapil Jabar 6. Baik Pak, terkait dengan yang tadi saya singgung terkait dengan visi misi sebagai anggota DPR RI yang baru terpilih untuk periode 2024-2029, ini seperti apa visi misi yang Bapak punya nih Pak? Iya, kami memiliki visi terkait keadilan ya, keadilan dalam dimensi yang sering dilupakan orang adalah dalam keadilan di bidang ekonomi, bidang sosial, dan juga ini yang penting juga buat generasi anak muda, itu adalah keadilan di bidang ekologi, lingkungan hidup. Kita menghadapi situasi di mana ketimpangan ekonomi semakin besar, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, kita ingin melakukan pemerataan pembangunan. Terus yang kedua adalah kita ingin menegakkan keadilan antar generasi. Apa itu? Keadilan untuk bagaimana nanti generasi mendatang ya mereka bisa menikmati lingkungan hidup yang asri, yang sustainable, berkelanjutan. Sehingga ekologi ini harus kita jaga. Nah, perjuangan dari sisi inilah kita ingin menegakkan keadilan ekonomi, keadilan sosial, keadilan di bidang ekologi. Nanti harus tercermin dalam satu undang-undang. Ya, kita masih belum punya namanya undang-undang dalam mengatasi krisis iklim. Belum ada undang-undang payungnya. Salah satu yang perlu diperjuangkan adalah disahkannya undang-undang terkait krisis iklim, sehingga perubahan iklim di Indonesia kan ini isu global ya, dan iklim di Indonesia terutama ini mengalami luar biasa dampak kepada polusi air, polusi udara, biodiversity, keanekaragaman hayati kita juga terdampak luar biasa. Nah, ini yang harus menjadi concern utama kita. Dan juga menegakkan keadilan ekonomi. Itu apa? Contohnya, bagaimana
inklusivitas aset-aset keuangan itu juga dimiliki oleh masyarakat bawah. Konkretnya seperti apa? Ya bagaimana kemudahan UMKM misal. UMKM itu harus mendapatkan akses pembiayaan yang murah. Kelompok-kelompok rentan, ekonomi-ekonomi yang rentan, masyarakat bawah, itu mereka harus mendapatkan bantuan akses permodalan yang murah dan terjangkau. Sehingga mereka tidak tercekik dengan pinjol. Ya, ini yang akan kami perjuangkan. Sehingga kesejahteraan ekonomi masyarakat rentan, masyarakat bawah itu bisa dipenuhi. UMKM bisa naik kelas. Itu yang akan menjadi concern utama kita. Sebagai anggota DPR yang baru, untuk 5 tahun ke depan di Senayan, Jakarta ini seperti apa? Tadi ada beberapa isu, saya sangat concern dengan isu keadilan. Salah satu juga masalah tadi yang lupa saya sebutkan adalah terkait demokrasi. Saya melihat banyak masuk ke saya terkait bagaimana jaminan kebebasan berpendapat, berekspresi, berdemokrasi. Adanya undang-undang ITE misalnya, itu semacam menjadi pisau bermata dua, ingin melindungi tapi juga menjadi pasal karet misal. Ya, saya akan meninjau bagaimana kreativitas, kebebasan berekspresi, jaminan berpendapat, demokrasi kita itu harus terjaga betul. Ini adalah kita ini generasi yang lahir ya, anak-anak muda yang terutama generasi milenial, generasi zilenial, itu mereka adalah yang sudah menikmati demokrasi. Jangan sampai proses demokrasi yang sudah dinikmati ini tercerabut karena ada peraturan atau undang-undang yang memberikan ruang yang pembatasan seperti itu. Nah, itu juga menjadi salah satu concern juga. Tadi saya sampaikan bahwa keadilan ekonomi tadi itu penting, terutama untuk UMKM, usaha mikro. Ini penting sekali sehingga mereka dapat akses permodalan tidak terjerat dengan pinjol. Ekologi, environment itu juga isu sangat penting sekali. Dan kalau kita bisa misalkan mengesahkan undang-undang terkait environment issues gitu, terkait krisis iklim, itu akan berdampak sangat besar untuk generasi mendatang. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Pemirsa TVR Parlemen, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Muhammad Khalid dari fraksi PKS, anggota baru periode 2024-2029, yang mana tadi menyampaikan visi misi ataupun gagasannya untuk periode yang akan datang. Dan pemirsa tadi juga disampaikan bahwa beliau akan fokus kepada keadilan terkait dengan ekonomi, sosial dan juga lingkungan. Dan pemirsa, semoga semangat para anggota baru DPR ini akan terus membara hingga 5 tahun ke depan. Dan demikian yang dapat saya laporkan. Saya Nazia Sudirja, kembali ke rekan kami di studio. Baik, selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Halo, saya Meli Guslow, saya dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Dapil Jawa Barat 1. Kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Sebenarnya dunia politik, dunia yang betul-betul nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Sama sekali, 1% pun nggak terbayangkan. Tapi ketika saya punya profesi sebagai pencipta lagu, sebagai musisi, ada beberapa hal yang sepertinya memang harus saya perjuangkan di dalam, khususnya di Undang-Undang Hak Cipta yang masih banyak harus dibenahi. Si para seniman gitu. Ngomongin soal seni itu bukan cuma di lagu aja ya, kita melebar ke budaya dan lain-lain. Hari lahirnya engkau Indonesia, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Deg-degan. Mendadak lupa. Let's dance together. Get on the dance floor, the party will start. Let's dance together, let's party and turn off the light. Aku lagu sendiri suka nggak apa. Tetap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Segera, hanya di TVR Parlemen.
kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Vincent Aldi. Silakan Vincent. Ya, terima kasih rekan Diva dan apa kabar pemirsa, kembali lagi bersama saya Vincent Aldi dalam segmen media online. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi tren di media online pada hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu wakili Dapil Jawa Tengah 8, Yanuar Arif Wibisono siap jadi jembatan aspirasi rakyat. Kita akan lihat pemirsa di layar kaca Anda pemirsa beberapa media yang menyoroti terkait sebanyak 580 calon anggota DPR RI dilantik menjadi anggota DPR MPR RI periode 2024-2029 pada Selasa 1 Oktober 2024 kemarin pemirsa. Dan salah satunya pemirsa yaitu Yanuar Arif Wibowo yang terpilih mewakili rakyat Jawa Tengah 8 meliputi Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Yanuar menilai kepercayaan rakyat merupakan suatu amanah yang harus dipertanggungjawabkan sehingga dilantiknya anggota Dewan baru ini pemirsa dapat memberikan manfaat sekaligus menjadi jembatan yang baik bagi aspirasi rakyat. Dan rumah aspirasi merupakan salah satu wujud dari komitmen Dewan dalam menjembatani aspirasi rakyat. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa yang menjadi headline di media online yaitu Puan siap jadikan DPR rumah rakyat yang sesungguhnya terbuka dan aspiratif. Kembali pemirsa dapat menyaksikan di layar kaca Anda pemirsa yang menyoroti tentang Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani yang siap menjadikan DPR RI sebagai rumah rakyat yang sesungguhnya. Ia menegaskan siap mewujudkan DPR RI sebagai parlemen yang modern, terbuka dan juga aspiratif. Dan DPR sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan konstitusional akan menjadi harapan rakyat. Oleh karena itu, pemirsa anggota DPR RI diminta untuk terus mawas diri dalam menjalankan jabatan sebagai wakil rakyat yang dituntut memiliki rasa kepedulian, empati, simpati pada permasalahan rakyat. Dan itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini yaitu wakili Dapil Jateng 8, Yanuar Arif Wibisono siap jadi jembatan aspirasi rakyat, serta Puan Maharani siap jadikan DPR rumah rakyat yang sesungguhnya terbuka dan juga aspiratif. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya, Diva. Terima kasih rekan Vincent yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.